Hak jawab dan klarifikasi Humas Universitas Bojonegoro atas pemberitaan mahasiswa semester 3 sesalkan sikap Sang Dekan Fakultas Pertanian. Humas Universitas Bojonegoro melayangkan hak jawab dan klarifikasi terkait berita jejak kasus hari Senin 7 Februari 2022 berjudul Mahasiswa semester 3 sesalkan sikap Sang Dekan Fakultas Pertanian. Berikut klarifikasinya. Berikut penjelasannya seperti dikirim dalam surat hak jawab berbunyi sehubungan dengan adanya pemberitaan dengan topik Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bojonegoro dengan mahasiswa semester 3 dalam ujian akhir semester atau UAS yang beredar di sejumlah media online tertanggal 7 Februari 2022 dapat kami jelaskan dan kami klarifikasi sebagaimana berikut. Yang pertama, kami selaku Civitas Akademika Universitas Bojonegoro menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada orang tua dan mahasiswa dimaksud dan juga kepada masyarakat secara luas atas layanan dalam pelaksanaan ujian akhir semester sehingga menimbulkan kekurang nyamanan pembelajaran dan hubungan antara mahasiswa dan kampus. Yang kedua, pada prinsipnya dapat kami sampaikan bahwa pihak Civitas Akademika Universitas Bojonegoro senantiasa mendukung upaya-upaya pembelajaran pendidikan yang menggunakan metode atau pendekatan mendidik, bukan menghardik, dengan titik tekan pada peningkatan soft skills. Di antaranya adalah membangun relasi atau interaksi harmonis antara tenaga pendidik dengan mahasiswa dan atau masyarakat. Hal ini sangat sejalan dengan kebijakan dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud yang menekankan pentingnya pembelajaran soft skill bagi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan dukungan dari pihak pendamping, kampus atau sekolah dan orang tua, dan ketentuan terhadap apa yang dilakukan pembelajaran atau kuliah. Yang ketiga, pada prinsipnya upaya yang dilakukan Civitas Akademika Universitas Bojonegoro dalam pelaksanaan UAS masih dalam kerangka untuk menciptakan kedisiplinan yang merupakan bagian penting dalam peningkatan soft skill bagi mahasiswa yang sudah barang tentu dalam penerapannya telah melalui tahapan-tahapan standar operasional prosedur atau SOP. A. Di antara SOP-nya menyebutkan bahwa seluruh mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan, yakni aktif mengikuti perkuliahan sebelumnya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen, meliputi UTS dan UAS di semester sebelumnya, dan melunasi pembayaran UKT yang dibayarkan melalui bank atau transfer pada waktu yang telah ditentukan. Bahkan pihak kampus juga sudah memberikan kelonggaran dalam bentuk membuat surat pernyataan demi mempertimbangkan kemampuan mahasiswa agar tetap bisa mengikuti UAS. Sehubungan dengan hal itu, hemat kami pelaksanaan UAS di Fakultas Pertanian sudah berjalan sesuai SOP yang berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas Bojonegoro terkait dengan kejadian yang melibatkan Dekan Faperta dan mahasiswa semester 3 sebagaimana dimaksud dalam pemberitaan berdasarkan penelusuran kami dan pengakuan sejumlah saksi mahasiswa semester 3 yang pada hari itu mengerjakan UAS didapati fakta bahwa tidak ada insiden penyobekan kertas lembar jawaban. Bukti fisik ada di lampiran 2. Yang ada Dekan Faperta mengambil kertas lembar jawaban UAS dimaksud karena dipandang belum memenuhi SOP dengan cara baik-baik. Meski demikian, apabila dalam pelaksanaan SOP terhadap penyelenggaraan UAS ini dipandang belum menggunakan cara atau metode yang tepat, dapat kami pastikan bahwa hal itu dikeluar kesengajaan kami dan tidak niat sedikit pun untuk menghardik apalagi bertindak dengan cara kekerasan sebagaimana semangat di poin 2. Dan tentu saja hal ini akan kami jadikan pembelajaran untuk perbaikan layanan ke depan. B. Khusus kepada media ronggolawenews.com, kami sampaikan bahwa penggunaan opini dengan kata lecehkan dalam judul berita tentu akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi kami. Bukti dilampirkan. Apalagi dalam faktanya memang tidak ada tindakan pelecehan atau melecehkan seperti yang diberitakan, karena penggunaan opini lecehkan itu akan memberikan stigma kepada masyarakat, khususnya pemirsa yang membaca berita tersebut, bahwa kami seolah-olah telah melakukan tindakan atau perbuatan pelecehan, padahal secara hukum istilah pelecehan atau lecehkan itu orientasinya berkaitan dengan tindakan seksualitas. Bahkan dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan pelecehan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan atau secara spesifiknya dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Hal ini tentu sangat berlebihan karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, terlebih pemberitaan tersebut hanya bersumber dari satu pihak saja. Yang keempat, Civitas Akademika Universitas Bojonegoro berharap permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan yang mengedepankan rasa saling menyayangi dan penuh cinta antara pendidik dan mahasiswa maupun pendidik dengan orang tua mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan tercipta hubungan kekeluargaan yang lebih baik lagi demi masa depan anak didik kita. Yang kelima, Civitas Akademika Universitas Bojonegoro selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam segala layanan pendidikan di perguruan tinggi. Untuk itu, masukan dan kritik akan dijadikan sebagai input sekaligus referensi untuk semakin meningkatkan mutu layanan di masa yang akan datang.
Berdasarkan latar belakang kronologi dan hal di atas, kami meminta kepada saudara untuk menayangkan hak jawab atau klarifikasi ini demi keberimbangan pemberitaan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan aturan hukum terkait dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak klarifikasi hak jawab ini dikirimkan. Untuk komunikasi pihak Universitas Bojonegoro dapat dilakukan melalui Humas Unigoro atas nama Ahmad Taufik, HP 081356466763. Demikian hak jawab atau klarifikasi kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami menyampaikan ucapan terima kasih. Penjelasan redaksi. Reporter Jejak Kasus mewawancarai narasumber Insinyur Darsan Dekan Fakultas Pertanian di salah satu ruang aula kampus Universitas Bojonegoro. Wawancara dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah media online lain dengan memperkenalkan diri sebagai wartawan Jejak Kasus. Atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan atas pemberitaan sebelumnya, redaksi minta maaf. Heri Susilo, JKTV.